Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banten TV? Senang sekali saya Lili Kulwatunima kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Khusus. Kali ini kita akan ulas terkait layanan pengaduan masyarakat QR Code Propam Polri. Dan kita tahu pemirsa bahwa layanan pengaduan masyarakat melalui QR Code Propam Polri ini merupakan langkah strategis dan inovatif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan juga pengawasan internal Polri. Layanan ini memungkinkan masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran anggota Polri secara cepat, kemudian juga mudah dan aman tanpa harus datang langsung ke kantor polisi. Dan seperti apa pemirsa, layanan ini digunakan sebagai upaya menampung pengaduan masyarakat. Bersama saya sudah hadir Kabid Propam Polda Banten, Bapak Kombes Pol Murboto SH SIK MH. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di Banten TV. Bapak kabar baik? Alhamdulillah baik, sehat. Baik, barangkali mungkin kita mengawali perbincangan ini Bapak sedikit terlebih dahulu menjelaskan tentang layanan pengaduan masyarakat QR Code Propam Polri ini seperti apa sih Pak? Apa yang dimaksud? Baik, terima kasih sebelumnya. Jadi kami ini kan tugasnya adalah profesi pengamanan yang terkait dengan pertanggungjawaban profesi pengamanan sekaligus pengamanan internal kami terkait dengan disiplin anggota, kemudian ketertiban umum. Jadi anggota ini harus melakukan tugas sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, sekaligus pelayanan pengaduan salah satunya. Dan dalam pengaduan ini kan kami tidak bisa menyangkup semuanya. Kami mohon bantuan dari warga masyarakat dengan cara inovasinya adalah bila mana ada oknum barangkali atau masyarakat yang merasa dirugikan oleh yang keterlibatan anggota atau oknum, akan melaporkan melalui pengaduan. Dan kami mencoba untuk menjabatan itu melalui inovasi yaitu QR Yanduan. QR itu kan quick response ya, artinya laporan itu tidak harus datang ke kantor polisi, baik itu Polsek, Polres maupun Polda. Cukup melalui QR, ya, jadi di-scan melalui handphone. Sekarang ini kan handphone sudah barang yang hampir semua orang punya ya ibaratnya. Sehingga mempermudah nanti dalam pengaduan itu tidak harus datang ke kantor polisi. Jadi ibaratnya pun di dalam rumah pun jam berapapun akan dilakukan bisa diakses melalui QR tersebut. Oke, pengaduannya berupa apa saja Pak yang bisa ditampung di sini? Ya, yang penting terkait dengan adanya anggota yang mungkin diduga atau membuat suatu persoalan atau pelanggaran gitu, yang nanti dalam akses tersebut akan ditampung oleh server Mabes, jadi QR itu langsung ke Mabes, ke Dipropam, kemudian dianalisa, kemudian diteruskan ke jajaran yang di mana letak atau kejadian tersebut. Oh, sebenarnya ini langsung ke Mabes ya? Iya. Karena barcode-nya hanya satu saja begitu. Betul. Tapi itu nanti akan diteruskan ke langsung wilayah hukumnya masing-masing. Betul. Jadi kita kan ada operator di Mabes, nanti dianalisa, kemudian ditindaklanjuti. Dalam 1x24 jam harus sudah terverifikasi dan dipantau langsung. Gitu. Ini kan diluncurkan sejak November 2025 sebenarnya, masih terbilang baru Pak ya. Selama diluncurkan QR Code ini, bagaimana respon dari masyarakat? Apakah sudah ada pengaduan yang masuk Pak? Ya, baik, ini kami juga membuat data. Alhamdulillah khusus, kami bicaranya khusus Polda Banten ya. Jadi selama pengaduan ini kami sudah menangani atau menindaklanjuti. Jadi terhitung 2025 itu ada 63 pendumas dan sudah selesai. Jadi 63-nya itu sudah selesai. Khusus untuk Januari hingga April ini ada 38. Bulan Januari 11 sudah selesai, Februari ada 7, 6 selesai, 1 sedang proses, Maret ada 25 dan 3 sudah selesai, dan April 1. Ya. Artinya sudah kita tangani dan dalam 14 dalam proses. Ya. Kalau melihat dari angkanya sebenarnya banyak ya Pak ya. Dari Januari sampai April saja sudah ada 38 pengaduan. Lebih banyaknya pengaduan tentang apa sih terkait anggota Polri itu sendiri Pak? Jadi variasi. Variasi. Misalkan utang piutang. Jadi kan mungkin namanya utang ini kan dijanji, misalkan batas waktunya saya mau pinjam 1 minggu. Ternyata udah sebulan, 2 bulan ditagih, nggak bayar-bayar, mengadu pada kami langsung panggil yang bersangkutan, kita klarifikasi, kemudian kita coba mediasikan, ya tidak harus datang lewat video conference pun bisa.
kemudian ada kesepakatan dibayar, berarti pengaduannya kita dianggap selesai. Kan tujuan utang piutang membayar kan gitu. Oke. Seperti itu contoh. Oke, kalau ada kasus kriminal misalnya adakah? Ada contoh kemarin anggota masyarakat ditawari untuk putranya masuk polisi. Kemudian setelah membayar sekian, ternyata tidak lulus, akhirnya melaporkan dan kita proses. Udah kita proses juga, sampai kita sidang dan kita PTDH. Ya, Oke, gitu. dari puluhan kasus atau pengaduan yang masuk begitu ke QR Code, khususnya di wilayah Polda Banten begitu Pak ya, apakah kesan anggota di tengah masyarakat itu seperti apa sih Pak? Kesan terkait dengan pengaduan ini? Pengaduan ini? Ya, kalau anggota sendiri kan sepanjang tidak membuat pelanggarannya tetap biasa saja. Oke. Nah, kalau yang atau minimal berpikir, wah saya ini sekarang banyak diawasi. Sebenarnya diawasi atau diawasi, anggota harus berbuat baik dong, harus seperti itu. Tapi namanya di suatu kehidupan mungkin ada yang membuat pelanggaran. Dengan QR ini harapan kami masyarakat membantu kami juga bisa mengawasi langsung. Kalau kami anggota kami kan hanya 125 untuk mengawasi sekitar 8.000 kan kami agak kesulitan. Iya, tentunya walaupun di level-level tertentu atasannya juga berkewajiban. Tapi kan dengan berikut ini sehingga masyarakat akan turut serta membantu mengawasi anggota itu. Oke, kemudian Pak mungkin Bapak jelaskan bagaimana mekanisme masyarakat dalam menggunakan barcode ini untuk menyampaikan pengaduan. Ya. Mekanismenya seperti apa? Jadi sebelumnya kami kan acara ini kan termasuk sosialisasi ya. Kami sosialisasi melalui banner, melalui stiker, kemudian videotron. Nah itu kan kita menyebarkan barcode ya. Ini seperti ini banner ya, banner ini itu kan ada yang perlu di scan, kemudian di scan melalui HP, di situ ada aplikasinya muncul, mengisi data, kemudian termasuk NIK, kemudian apa yang dilaporkan, misalkan ada oknum A membuat persoalan di tempat mereka dilaporkan, kemudian kita tindak lanjuti seperti itu. Jadi nggak susah. Nggak susah ya. Lalu dari mana masyarakat mengambil ataupun juga melihat barcode ini? Kita tahu mungkin apakah barcode ini sudah tersebar luas atau seperti apa Pak? Karena mungkin masih minim informasi begitu. Baik, jadi perlu kami sampaikan, kami sudah membuat sosialisasi baik bentuk melalui media maupun melalui yang kita sebut fisik yaitu banner 167, spanduk 128, stiker kurang lebih 3.600 sekian, brosur 3.300, videotron 35 dan baliho 24. Nah, ini stiker-stiker ini kita pasang di tempat-tempat umum. Ya, seperti kemarin waktu Lebaran kita taruh di pelabuhan, kemudian di tempat-tempat keramaian, bahkan di mall. Angkutan-angkutan juga kita tempel. Jadi masyarakat bisa langsung mengakses. Ya. Oke. Kalau dilihat laporan sih baru puluhan begitu Pak ya. Apakah ini sudah tersosialisasikan dengan baik atau mungkin sebenarnya target dari Propam tuh harusnya ratusan begitu laporannya? Ya, jadi harapan kami semakin kita sering sosialisasi, masyarakat semakin tahu. Nanti masyarakat ini kalau ada pengaduan tertentu melalui wadahnya yaitu barcode pengaduan. Jadi tidak usah melalui TikTok atau apa, nanti khawatirnya salah tafsir. Kalau lewat kami kan langsung kita tangani dan kita telusuri, kita klarifikasi mana yang identik dengan pelanggaran atau pidana, maka akan kita proses sesuai dengan mekanismenya. Oke, pelapornya sendiri apakah juga dipanggil Pak mungkin? Tidak ya? Tidak selalu. Tidak selalu, tergantung kasus? Tergantung kasus. Oke. Dan berarti memang apakah kerahasiaan? Tapi komunikasi kan tetap. Komunikasi tetap? Ya. Melalui? Ya pertama kita hubungi lewat telepon, ya kan, atau WA call atau sejenisnya. Kalau perlu hanya lewat video call, video call ya. Oke, memang tidak selalu pengaduan itu menyangkut masyarakat kembali, maksudnya ditelepon kembali pelapornya gitu ya, tapi tergantung kasus atau aduannya begitu. Betul. Lalu bagaimana Pak sistem ini menjamin kerahasiaan dan keamanan identitas pelapor? Ya, pelapornya kita jaga keamanannya, ya. Jadi intinya itu persoalan itu bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Gitu. Oke, sampai tuntas? Sampai tuntas, ya. Rata-rata berapa lama itu bisa sampai tuntas pengaduannya? Ya, kembali ke case-nya Mbak. Jadi kalau memang tingkat kesulitannya agak lumayan, mungkin perlu, contohnya waktu penipuan kasus yang oknum pengen menjadi polisi terus kemudian sudah bayar ternyata nggak lulus. Nah itu kisaran
sebulan lebih lah ya. Ya. Tapi kalau yang utang piutang sepanjang ketemu ada kesepakatan dan dibayar berarti kan selesai. Oke, kalau di lapangan sendiri Pak, menurut Bapak bagaimana respon dari masyarakat tentang adanya layanan QR Code ini? Apakah memudahkan masyarakat untuk melapor atau justru ada masyarakat yang memang masih enggan begitu, sungkan atau ya malu atau seperti apa? Ya. Kembali, jadi terkait dengan hal ini kita perlu namanya sosialisasi. Jadi kami sosialisasi ke perumahan-perumahan misalkan. Memang tidak semua masyarakat paham hal itu. Terus kita jelaskan, kita pastikan bahwa melapor ini aman. Aman, tidak berdampak, karena salah satu tujuannya adalah terhindarnya adanya intimidasi. Ya, kalau lapor secara manual kan khawatirnya intimidasi. Kalau ini kan betul. tidak. Karena kelihatan rapornya. Betul. Jadi QR ini kan tujuannya pertama mempermudah, selain kemudian mempercepat respon dan pimpinan bisa memantau. Pengaduannya itu sampai mana, ada di tangan belum. Kalau belum kan kita pasti mendapat teguran ya. Dalam arti itu kan tugas kita masuk tidak dilakukan. Nah, terus kemudian transparansi dan akuntabel. Jadi masyarakat sendiri bisa akses. Oh ya, ternyata ini langsung direspon. Sejauh mana ibarat kita kalau kita belanja di Tokopedia kan ada tuh. Oh sudah direspon, kemudian sedang diproses kirim, udah sampai kan ketahuan tuh. Laporan tuh ada seperti itu. Tapi jika ada dari laporan yang masuk, kemudian anggotanya memang dinyatakan tidak bersalah, ada seperti itu Pak? Ada, kadang-kadang ada memang ya. Oke. Ya. Baik, berarti memang itu miskomunikasi saja barangkali Betul, begitu ya. betul. Kemudian Pak, apakah dengan pengaduan ini betul akan diproses aduannya hingga selesai dan apa jaminannya Pak bahwa ini tuh akan selesai begitu Ya. prosesnya? Jadi pada prinsipnya kita ini kan anggota penegak hukum ya. Itu kalau kita melanggar pasti sanksinya juga ada. Jadi tidak ada yang istilah bahasa kami itu pelanggaran yang tidak diproses, tidak ada. Ya. Selamat datang di layanan pengaduan online Propam Polri. Saat ini, untuk membuat pengaduan tidak perlu repot datang ke kantor polisi. Cukup scan barcode dan Anda bisa langsung mengakses layanan kami. Mudah, cepat, dan aman. Untuk membuat laporan, Anda hanya perlu mengisi 1. Identitas pelapor, 2. Kronologi lengkap dan jelas, 3. Bukti pendukung. Setiap laporan yang masuk akan langsung mendapatkan bukti pelaporan berupa surat penerimaan surat pengaduan Propam atau SPSP2 secara elektronik. Anda bisa memantau tindak lanjut pengaduan secara langsung dari perangkat Anda. Yuk, manfaatkan kemudahan ini. Laporan Anda lebih cepat dan aman melalui layanan online Propam Polri. Mudah, responsif, dan terpercaya. Coba sekarang juga. Terima kasih telah menggunakan layanan pengaduan online Propam Polri. Kami siap membantu Anda setiap saat. Pak, sejak layanan ini diluncurkan, kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasinya di lapangan? Ya sejauh ini alhamdulillah tidak ada kendala. Setiap ada pengaduan kemudian ditampung oleh Satpol Mabes dan diteruskan pada kami menindaklanjuti. Dan masyarakat yang melakukan pengaduan pun komunikasi bagus karena niatan kita memang untuk melayani masyarakat. Jadi ada istilahnya komunikasi yang berjalan lancar ya. Artinya nggak ada kendala yang berarti ya. Ya. Kalau jaringan Pak, kita tahu kalau barcode kan pasti berhubungan langsung dengan jaringan dan yang lain sebagainya gitu. Ya. Karena terintegrasi langsung juga dengan Mabes Polri kan. Betul ya. Sejauh ini kalau di wilayah kita ini kan telekomunikasi bagus ya, jaringan selalu bagus ya. Ya. Oke. Tidak ada kendala apapun gitu ya. Kendala, Baik, ya. mudah-mudahan lancar dengan layanan ini Ya, Pak ya. betul. Kemudian Pak, di wilayah hukum Polda Banten ini apakah layanan ini sudah dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat menurut Bapak? Kami rasa sudah cukup ya, cukup baik, dan bahkan masyarakat setiap kami menyampaikan Pak sekarang enak akses lewat handphone bisa ya gitu. Tapi kan mungkin masih banyak masyarakat juga yang belum tahu tentang QR Code ini Pak. Bagaimana mungkin Ya. sosialisasi ke depan agar lebih masif lagi ke tengah masyarakat? Betul. Kita kan untuk terkait dengan sosialisasi kan kita selalu ini masif Pak, masif. Jadi mulai dari tingkat Polda, tingkat Polres hingga tingkat Polsek. Oke. Jadi kayak banner-banner itu kami letakkan di wilayah Polsek juga, sehingga diharapkan masyarakat yang datang ke kantor polisi atau ke tempat-tempat yang sudah kita tempatkan banner maupun stiker bisa langsung mengakses. Dan itu juga kita libatkan tidak hanya
teman-teman dari jajaran Bitpropam, tapi dari Polsek, Babin juga kita tugasi untuk menyampaikan kegiatan sosialisasi ini. Oke, ini kan sebenarnya terintegrasi dengan pusat begitu Pak ya. Betul. Bagaimana kemudian jika ini memang aduannya ada di wilayah Polda Banten, seperti apa sih Pak mekanismenya dari pusat hingga ke Polda begitu, kemudian diteruskan langsung oleh Polda kan? Betul. Jadi kan servernya di Mabes. Ya. Laporan itu satu langsung ke Mabes, kemudian Mabes kan dipilah ada operatornya bagian untuk nyeleksi ibaratnya lah. Setelah itu baru teruskan kepada kami. Kami langsung diberi waktu 1 kali 24 jam untuk langsung menindaklanjuti. Ya. Langsung hari itu juga berarti? Hari itu juga. Artinya memang sampai tuntas pun juga cepat ya sebenarnya? Iya. Paling lama berapa lama sih Pak, berapa hari itu bisa dituntaskan pengaduan dari masyarakat? Ya tadi tergantung apa namanya klasifikasinya. Oke, Ya. paling Intinya cepat berapa hari deh? sehari juga bisa, Sehari. 1 jam pernah paling ada. lama berapa? Ada yang sampai 1 bulan misalnya atau berbulan-bulan? Ada tergantung Ada. kasus saya. Oke, berarti Karena tergantung kan, kasusnya. betul, kan kita perlu saksi-saksi, memeriksa saksi, kemudian apa namanya bukti-bukti yang lain kita pastikan. Kita kan proses mulai dari penyelidikan, kemudian klarifikasi, kan harus sesuai dengan aturan mekanisme. Ya. Oke, kemudian Pak, apakah masyarakat juga bisa memantau perkembangan laporan yang ia ajukan di Barcode QDR ini? Betul. Seperti Jadi, apa pantauannya? Jadi pemantauannya kan tadi saya sampaikan salah satunya adalah transparansi dan akuntabel. Kemudian di mana setelah mereka mengadu kan di aplikasinya masyarakat ini terpantau seperti kita kalau belanja di apa namanya Tokopedia, Marketplace, ya. marketplace ya. Contohnya itu kan sudah diproses, sedang dikumpulkan, kemudian sudah tidak lanjuti, sudah diteruskan sampai selesai itu ada ini ya. Karena harus selesai. Pengaduan harus selesai. Ya. Berarti memang bisa dilacak oleh pelapor langsung Bisa, gitu Pak ya. iya. Sampai mana ini pengaduan yang diajukan? Langsung dilacak. betul. Buka QR code lagi? Ya. Buka barcode lagi atau seperti apa saat melacak? Ya tinggal dilihat yang kemarin itu, yang laporan itu. Ya. Oke, kemudian Pak, mungkinkah ke depan layanan ini bisa dikembangkan lebih lanjut, misalnya terintegrasi dengan aplikasi lain begitu? Kan agak ribet kalau kita harus selalu scan begitu ya. Siapa tahu ada aplikasi khusus nanti ke depannya begitu. Ya mudah-mudahan mungkin bisa ya. Nanti tergantung dari Mabes karena kan pencetusnya adalah pimpinan kami Kadipropam. Kemudian nanti kan tentunya ada evaluasi. Makanya salah satu tujuan Dumas Barcode ini adalah sebagai data, kemudian juga untuk bahan evaluasi nantinya, bagaimana lebih efisiensi. Oke. Sejauh ini kan nggak ada kendala, Mbak. Ya. Sejauh ini nggak ada kendala karena Iya. masih baru sih sebenarnya Pak ya. Iya. Kalau aduannya yang masuk banyak, tentu ini mungkin salah satu kendala, betul tidak? Jadi kan se-Indonesia ini, pun saat ini belum ada kendala. Belum ada kendala Iya. saat ini ya. Misalnya kalau aduan yang masuk ke khususnya di wilayah Polda Banten itu membludak begitu ratusan. Iya. Artinya kan ada apa dengan Polri begitu kan Pak ya? Mungkin itu salah satu kendalanya. Oh, jadi itu kan terkait dengan perilaku ya. Ya. Justru dengan barcode ini harapan kami masyarakat semakin mengawasi nih. Artinya barangkali ada oknum yang ada niat tidak baik itu minimal tidak seleluasa kemarin. Kan jadi secara nggak langsung masyarakat membantu kami mengawasi anggota-anggota kami. Oke, Gitu. masyarakat turut mengawasi Ya. begitu ya. Kemudian Pak, bagaimana Karena- strategi sosialisasi ke depan Pak agar masyarakat ini mau memanfaatkan QR code ini dengan baik? Ya, salah satunya kita terus akan melaksanakan sosialisasi dan kita juga kami absen tuh sosialisasi ini. Jadi tidak boleh sosialisasi menurun. Harus cenderung minimal flat atau naik. Sasaran-sasaran yang belum kita datangi ya. Rencana nanti kan ke depan kami juga kerjasama dengan kampus ya. Kampus, Kita akan sosialisasi ke kampus-kampus ya. Tentunya harus izin dari pimpinannya. Kemudian ke warga-warga masyarakat yang komunitas-komunitas, intinya masif terus laksanakan. Oke, tapi pelaporannya juga berbentuk real kan? Identitas pelapor juga ada Pak? Ada. Oke. Ya, Tapi tetap terjamin ya. terjamin ya. Baik, kemudian Pak, bagaimana upaya Propam dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui layanan ini? Ya, jadi upaya kami adalah yang pertama pengaduan ini harus ditangani dengan sebaik-baiknya dan tidak ada istilahnya udah ngelapor kok mana ini tindak lanjutnya nggak ada. Nah itu kita hindari hal itu. Dan kami juga absen tiap ini kan makanya ada evaluasi. Dan evaluasi pun kalau ada kendala kami melapor ke tingkat pusat atau ke Mabes dalam hal ini minta petunjuk. Nah, alhamdulillah selama ini belum ada. Belum ada. Ya. Oke.
Baik, kemudian Pak terkait ini, saat ini kan memang tengah menjalankan rekrutmen terpadu anggota Polri 2026 ya. Ya. Seperti apa, mungkin ada hal yang ingin Bapak sampaikan perihal ini yang berkaitan juga dengan QR Code? Ya, baik, terima kasih sebelumnya. Jadi Polri saat ini sedang melaksanakan kegiatan rekrutmen Polri, yaitu rekrutmen perwira, kemudian bintara dan panglima, ya, bersamaan. Dan hal itu kita mengendaki berjalan lancar, jangan sampai ada oknum-oknum yang bermain atau dalam arti menyalahgunakan hal itu. Misalkan menawar-nawari nanti kalau lulus mau nggak saya bantu dan lain sebagainya, atau mungkin juga sifatnya membuat persoalan atau membuat hal-hal yang tidak benar. Nanti para calon peserta atau yang mau daftar ini bisa mengadu ke barcode juga. Jadi kami pasang setiap item-item tes, kan tes ini kan mulai dari pendaftaran, kemudian tes administrasi, kesehatan dan seterusnya, psikologi sampai terakhir itu kita pasang barcode itu. Jadi manakala merasa dirugikan, misalkan tes samaptaan misalkan, kan samaptaan ada lari, ada renang dan lain-lain itu kan, saya udah lari 7 kok ditulis 6 misalkan, mengadu di situ aja daripada ngadu ke TikTok, ke media-media mungkin viral, khawatirnya ya ditangani, kalau ditangani atau kita salah sendiri asumsi aja. Nah, makanya lewat barcode misalnya gitu. Jadi kami pesan pada warga masyarakat, bila ada kendala-kendala terkait dengan rekrutmen sekalipun, itu silakan melapor oleh barcode. Ya. Oke, langsung lapor ke barcode begitu ya. Jangan datang ke kantor polisi. Ya, terlalu lama. Terlalu lama prosesnya. Nanti lupa lagi apa yang dilaporkan. Kalau lama kan. Baik. Mungkin ini kan sudah 1 bulanan rekrutmen ini, betul Pak ya. Dalam waktu 1 bulanan ini apakah ada pengaduan yang khusus terkait rekrutmen tadi? Sementara ini belum ada. Belum ada ya. Tapi nggak tahu nanti ke depan begitu? Iya, mudah-mudahan nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada. Artinya memang anggota ini sudah sesuai dengan aturan lah. Gitu. Oke, kemudian Pak, apa harapan Propam terhadap peran masyarakat dalam mendukung pengawasan internal Polri? Ya, kami berada pada masyarakat, kami berupaya mendekat dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan dan mohon masyarakat juga nggak usah sungkan. Kita ini kan sama-sama ya, kita ini kan cinta negara kita, cinta dengan sesama masyarakat, harus saling membantu. Dalam arti kalau ada terkait pengaduan, silakan lapor pada wadahnya, yaitu lewat barcode saja. Sehingga akan mudah kami cepat tangani dan tidak menjadikan konsumsi publik yang artinya nanti membingungkan. Atau justru sebenarnya persoalan yang dipersoalkan bukan hal itu, karena tanggapannya itu berbeda, nanti menjadi melebar kemana-mana, seperti itu sih. Kalau misalnya tetap lapornya langsung datang ke kantor polisi, apakah tetap dilayani, Pak? Iya, tetap diterima. Tetap dilayani. Ya, tapi apa bedanya dengan QR Code ini? Jadi secara ini lebih cepat QR malahan, dan Mabes memantau. Ini tapi kami juga tetap masyarakat yang datang secara fisik datang, tetap kami laporkan, kita input dan kita laporkan ke Mabes juga sih sebenarnya sih. Oke, mungkin kelemahannya adalah memang tidak semua masyarakat paham tentang hal ini begitu Pak ya, apalagi ada yang masyarakat yang gaptek begitu, tidak menggunakan gawai. Bagaimana nih peran serta dari Polri agar masyarakat mau menggunakan QR tanpa harus datang ke kantor polisi? Manakala hal itu terjadi, ya kita memahami lah, mungkin ada warga yang tidak terlalu paham tentang teknologi ya, mungkin hanya misalnya nelpon aja. Betul. Tapi ada kelayanan by phone juga Pak? Ada juga ada ya. Atau nanti bisa diwakilkan oleh tetangga, bisa juga. Misalkan saya mau melaporkan, tapi saya handphone, saya cuma nelpon selama ini, ya pencet-pencet aja udah, gitu kan. Bisa minta tolong tetangga, Pak tadi saya habis dimarah-marahi oleh anggota polisi, saya salah apa sih nggak tahu, misalkan. Tolong Pak laporin. Oh nanti kan masyarakat ini mengatasnamakan yang pelapor itu nggak apa-apa, yang penting ada identitas, yang penting yang dilaporkan oknumnya siapa, nanti akan kita tangani langsung. Oke, ya. Bagaimana menjamin bahwa laporan itu juga benar, artinya tidak iseng dari masyarakat begitu Pak? Jadi intinya siapapun yang melapor kita akan tampung. Mau iseng mau bukan kita tampung dulu. Tampung dulu? Iya, kan kewajiban kita lah pelindung pengayom pelayan. Nah pelayan ini kan siapapun kita layani dulu. Masalah ini terbukti atau hanya iseng nggak apa-apa. Oh, tidak dinyatakan bersalah juga pelapornya? Tidak. Yang penting kan kita tujuannya untuk melayani masyarakat bagaimana.
paling kalaupun iseng ya kita cukup maklum gitu aja. Cukup maklum saja ya Pak. Iya. Betul ya, jadi memang kalaupun laporannya iseng dalam tanda kutip tidak apa-apa tapi tetap dilayani begitu ya Pak ya? Ya, dalam Baik. arti niatnya bukan untuk hal yang tidak baik lah. Oke. Ya. Yang penting niatnya baik begitu. Ya, Baik. betul. Kemudian Pak, barangkali apa pesan Bapak kepada masyarakat terkait pentingnya melaporkan pelanggaran ini melalui kanal resmi seperti QR Code Propam ini Pak? Ya. Yang pertama, saya yakin kalau masyarakat mengadukan ini kan tujuannya untuk kebaikan, Betul. untuk kemajuan, bahkan untuk kebersamaan. Ya. Masyarakat kan cinta damai, cinta nyaman, hidup yang nyaman kan. Dengan pengaduan ini, bila mana ada oknum yang terlibat diduga pelanggaran, kita segera bisa menangani. Karena kalau anggota salah dibiarkan atau cenderung tidak ketahuan, nanti khawatirnya akan menjadi hal yang tidak baik. Dalam arti terusan. Dengan hal ini kan minimal kami merasa terbantu bisa mengawasi anggota-anggota yang saya dibilang tadi oknum tadi, sehingga akan kita proses dan harapannya menjadi kembali ke baik lagi, sadar ya. Baik, terakhir barangkali Pak, bagaimana komitmen Propam dalam menjaga profesionalisme anggota Polri? Ya, kami dari Bid Propam Polda Banten khususnya berkomitmen akan terus melakukan penegakan disiplin pada anggota-anggota yang barangkali sudah pernah membuat pelanggaran dan kita memantau terus. Sekaligus kita juga mengamankan profesi mereka agar profesi ini betul-betul dilaksanakan dengan etikat baik sesuai aturan yang berlaku. Dan saya harapkan masyarakat membantu dengan penuh senang dan tidak ada keterpaksaan demi kebaikan Polri yang selalu ditugasi untuk memberikan perlindungan pengayom pada masyarakat. Ya. Baik, ajakan mungkin imbauan kepada masyarakat agar mau menggunakan QR Code ini Pak. Ya. Jadi QR ini kan semua orang punya gadget dawai ya. Lebih mudah mengakses, kita tidak perlu datang ke kantor polisi, waktu jam berapapun tetap dilayani karena operatornya 24 jam, 1 kali 24 jam masuk kami, dan masyarakat ini kan melapor biar lebih cepat. Kalau harus datang kan butuh waktu, butuh kesempatan, dan cenderung aktivitas akan terganggu. Ya, dengan QR ini harapan kami masyarakat akan leluasa melaporkan kapanpun, dimanapun, dan mudah untuk mengaksesnya. Walaupun jauh lah kalau dari segi transport, misalnya di daerah Sumur kan harus ke Polres jauh sekali gitu, Jauh sekali. apalagi ke Polda. Dan kami kemarin juga beberapa kali ada yang laporan seperti itu dan kita tangani. Alhamdulillah masyarakat minimal sudah ditangani langsung, kemudian sambil proses dapat mengakses sejauh mana laporan tersebut. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak sudah hadir di Banten TV. Mudah-mudahan layanan QR Code ini memang langsung terintegrasi dan masyarakat langsung manfaatkannya dengan baik begitu Pak ya. Dan pemirsa, demikian dialog khusus saya Lilik Hulwatuningma dan kru yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.